Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati seluruh staf departemen dan juga seluruh hadirin yang hadir pada acara rutin mingguan, yaitu Tanya Apa Saja atau TAS Persmen dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER dan RSUD Dr. Sutomo dan juga Rumah Sakit Universitas Airlangga. Dan untuk minggu ini kita kedapatan kehadiran dari narasumber dari Divisi Feto Maternal, dan sekaligus kita akan bahas dengan bertemakan vaksinasi selama kehamilan. Jadi, dan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita seluruh narasumber. Mungkin yang pertama saya sapa guru kita semuanya. Selamat pagi Prof. Eri. Kemudian juga ada beberapa narasumber. Hari ini kebetulan mungkin Dr. Agus berhalangan, maka akan digantikan oleh Dr. Ernawati, spesialis obgyn konsultan feto maternal. Dan nanti akan menampilkan dua narasumber, yaitu yang pertama Dr. Aditya Warman, spesialis obgyn konsultan feto maternal, dan juga Dr. Manggala, spesialis obgyn konsultan feto maternal. Oleh karena Dr. Brahmana kebetulan berhalangan pada hari ini, maka mohon izin nanti kami untuk mempersingkat waktu pula, kami persilakan langsung pada acara. Dan sekali lagi seperti biasa, kami mengingatkan untuk kepada seluruh peserta, bila mana ingin bertanya secara langsung, bisa manfaatkan fitur Q&A, atau bisa langsung melalui kolom chat, atau juga akan jauh lebih bagus lagi, bila mana bisa atau berkenan untuk berdiskusi langsung dengan raise hand, nanti akan diberikan kesempatan untuk nanti bisa live bersama para narasumber dan juga moderator. Untuk menyingkat waktu, nanti kami segera persilakan kepada Dr. Ernawati, mungkin nanti akan memberikan kesempatan juga kepada masing-masing narasumber, baik Dr. Adit maupun Dr. Manggala, untuk nanti sekilas 1-2 slide untuk memberikan preambul atau paparan untuk sebagai bahan diskusi. Pada Dr. Erna, kami persilakan. Monggo, Dok. Ya, terima kasih Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Peserta Tanya Apa Saja, webinar yang paling ditunggu-tunggu setiap minggu, hari Rabu, jam 10 sampai jam 11 ada Tanya Apa Saja. Dan juga yang terhormat guru-guru saya yang hadir di sini, Prof. Eri, Dr. Adit, kemudian ada Dr. Manggala, dan mungkin mohon maaf kalau ada yang tidak atau belum saya sebut, saya sebagai pemain pengganti pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang vaksin. Nah, nanti peserta Tanya Apa Saja boleh tanya tentang vaksin pada kehamilan apa saja yang mau ditanyakan terkait pemberian vaksin pada ibu hamil. Nah, hari ini ada dua narasumber yang expert di bidangnya, ada Dr. Aditya Warman dan ada Dr. Manggala. Dan ada satu narasumber bintang tamu ini yang super ahli untuk vaksinasi imunologi, ada Profesor Eri Gumilar. Nah, kesempatan yang pertama akan kami berikan kepada Dr. Aditya Warman dulu. Dr. Adit mungkin akan menyampaikan sedikit paparan ya untuk mungkin bahan kajian atau diskusi kita pada pagi hari ini. Monggo Dr. Adit. Terima kasih Dr. Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat sekalian, guru-guru kami, ada Prof. Eri, ada Dr. Erna, ada Dr. Manggala, dan teman-teman hampir 150 teman-teman dari seluruh Indonesia yang bergabung dengan TAS. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang seringkali menjadi bahan pertanyaan di praktek ya. Apakah karena ketidaktahuan atau karena keingintahuan dari para pasien. Kadang-kadang nyeleneh sampai kita sendiri bingung menjawabnya. Sebentar. Mohon maaf. Bentar. Ini dia. Iya. Karena banyak, Bro. Bentar, Bro.
Kok enggak ada ya di anu saya ya? Mungkin dibuka dulu. Oh, dibuka. Sudah saya buka. Dokter baru balik lagi, share-nya ditutup dulu. Share-nya ditutup dulu, baru dokter ngatur share lagi. Oh gitu ya. Share-nya. Ini betul. Terima kasih, Dr. Erna. Sebagai awalan hanya untuk memancing aja diskusi kita pagi ini sehingga kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi mumpung ada Prof. Eri juga di sini. Selalu menjadi pertanyaan ya. Vaksinasi pada kehamilan itu selalu pertanyaan pertama, saya sudah divaksin, apakah bahaya? Saya hamil sekian bulan gitu ya. Atau saya sebagai persyaratan perlu vaksin ini, bagaimana dok? Kalau saya tidak vaksin saja, pertanyaannya kan menjadi aneh dan sesuatu umum sekali, manusiawi sekali cara bertanyanya, tapi itu kemudian menarik karena kita harus menjawabnya. Bahwa selama kehamilan itu terjadi suatu perubahan dari faktor imunologi. Ya, sehingga orang itu rentan sekali terhadap infeksi. Kalau terjadi infeksi, dia mungkin saja menjadi infeksi yang berlebihan dibandingkan kalau dia tidak hamil. Dan sudah kita ketahui bahwa imunoglobulin G itu bisa masuk ke dalam melewati plasenta ke dalam bayi, artinya si bayi itu dapat perlindungan secara pasif dari imunoglobulin dari seorang ibu yang sudah mempunyai proteksi terhadap penyakit tertentu. Nah, ini adalah suatu prinsip bahwa suatu pengobatan pada kehamilan itu harus ditimbang-timbang apakah menguntungkan atau tidak. Kalau dia menguntungkan, jawabannya adalah jelaskan pada pasien bahwa ini menguntungkan, ya, dengan segala kerugian, kemungkinan risiko dan sebagainya ini menguntungkan sehingga kita bisa kerjakan. Nah, beberapa vaksinasi memang diminta untuk sejak trimester 1, tapi ada juga trimester 2 dan juga ada sifat-sifat tipe dari vaksin yang direkomendasikan, tapi ada juga yang jangan lakukan, sebaiknya jangan lakukan. Dan yang kedua, ada beberapa vaksin yang memang diperlukan untuk kasus-kasus tertentu pada populasi-populasi tertentu. Jadi kadang-kala ditanya, saudara saya di Amerika itu diberi vaksin gini lah ya, di Amerika. Anda tinggalnya di mana gitu ya. Karena dia memang memerlukan. Atau kalau kita melakukan traveling ke daerah Timur Tengah itu kita memerlukan beberapa vaksin yang memang diperlukan pada populasi-populasi itu. Nah ini, kalau seseorang, ini sesuatu yang buruk yang tidak kita inginkan, kalau seseorang itu terkena infeksi selama kehamilan, misalkan influenza, hilang ya suaranya.
Iya, hilang. Dokter Seto, apa bisa mendengar suara kami ya? Dok, bisa dok. Jelas mungkin memang dokter Adit Bisa dok yang ya? hilang suaranya. Oh, dokter Adit yang hilang. Bisa dok. Sebentar, dokter Jelas. Adit. Dokter Iya, Gala jelas. dokter Mungkin dokter Adit mawon. Adit yang Mungkin dokter Gala dulu apa yang nyambung lagi. Jadi, sambil menunggu dokter Adit, mungkin dokter Gala ada paparan yang akan disampaikan, mungkin sebagai pembuka. Ya, ya baik. Matur nuwun, Dr. Erna. Suara saya jelas ya, Dok ya? Iya, kedengaran. Ya. Matur nuwun yang saya hormati Prof. Eri, Dr. Adit, Dr. Erna, dan mungkin seluruh partisipan ya, guru-guru saya, senior saya. Jadi sebenarnya saya juga nunggu Dr. Adit nih, belajar dari Dr. Adit tadi slide-nya itu saya juga. Cuma mungkin saya di sini yang lebih simple aja ya. Saya coba share screen dari up to date nih ya. Kebetulan sesuai pertanyaan yang pertama ini ya, ada pertanyaan dari Dr. Haria gitu ya, apakah Pogi pernah membuat seperti tabelnya vaksinasinya IDAI gitu ya. Tapi kebetulan saya langsung tanya ya kemarin ya ke apa namanya ke Pokja infeksi. Jadi sampai sekarang memang belum punya belum punya tabel khusus ya untuk vaksinasi ya. Jadi mungkin seperti yang disampaikan Dr. Adit ya, Dr. Adit tadi mungkin secara teoritis, saya mungkin secara praktis saja. Jadi kira-kira ini mungkin beberapa tabel tentang vaksinasi yang dapat dilakukan ya. Mungkin di sini yang nggak ada COVID ya, SARS-CoV-2 ya, tapi mungkin COVID kita punya rekomendasi sendiri bahwa sebaiknya ya tetap dilakukan vaksinasi di 14 sampai 33 minggu gitu ya. Itu kalau bisa divaksinasi 2 kali. Nah, di sini mungkin yang bisa kita lihat di dua yang pertama ini hepatitis A dan hepatitis B ya. Jadi ini kita lakukan vaksinasi kalau diindikasikan. Diindikasikan itu saya kasih contoh mungkin seperti pada tenaga kesehatan ya. Jadi tenaga kesehatan yang punya risiko paparan hepatitis B disarankan untuk divaksinasi ya. Jangan sampai dia kena hepatitis B pada saat dia bekerja ya. Kadang-kadang kan hamil, dia tenaga medis, dia tetap bekerja punya risiko seperti itu. Jadi untuk hal-hal seperti ini ketika diindikasikan diberikan tidak apa-apa. Cuma karena sifatnya if indicated ya, jadi kalau misalnya pasien itu nggak punya risiko paparan ya nggak perlu kita sebagai dokter misalnya ada pasien tanya, dok ini perlu nggak? Saya belum pernah divaksin nih hepatitis B. Ya kalau bisa ditunda setelah lahiran. Karena apapun itu segala trial itu kan kadang-kadang bisa saja apa ya kalau Prof. Eri bilang kebohongan saat ini kebenaran masa depan gitu ya, atau sebaliknya gitu ya. Jadi trial yang sekarang vaksin-vaksin seperti ini aman ya, vaksin seperti ini aman. Kalau HPV bagaimana? Kalau HPV memang karena trialnya belum terlalu banyak, ketika hamil kalau bisa di-delay ya, setelah melahirkan baru dilakukan vaksin HPV. Nanti mungkin detailnya akan kita bahas lebih lanjut. Untuk influenza, nah untuk influenza ini memang nggak rutin ya di Indonesia ya, tapi di luar negeri ini disarankan semua ibu hamil itu melakukan vaksin influenza, terutama pada saat seasonal flu ya. Jadi musim flu itu disarankan memberikan vaksin influenza. Di Indonesia ini apa ada musim flu? Nggak ada ya. Setiap hari flu ya. Kalau musim di Indonesia itu adanya mungkin musim durian dan musim lainnya gitu ya. Tapi di sini itu lebih banyak flu-nya. Jadi sebenarnya sangat menarik ini ya untuk dikaji lebih lanjut. Saya sendiri juga beberapa yang meminta vaksin influenza saya berikan. Tapi harus diingat bahwa yang kita berikan itu adalah yang jenis inactivated influenza vaksin ya. Jangan sampai kita berikan yang live ini, live attenuated influenza vaksin ya. Mungkin nanti di penjelasan Dr. Adit sepertinya ada ya. Jadi pada prinsipnya vaksin-vaksin yang tidak boleh itu adalah yang jenisnya virus yang dilemahkan atau live attenuated ya. Kalau virus yang inaktif masih boleh, toksoidnya boleh, bagian virus boleh, tapi kalau virus yang dilemahkan itu nggak boleh karena tadi disebutkan di slide yang pertama ya, orang hamil itu
kekebalan tubuhnya menurun. Jadi ketika kita kasihkan virus yang inaktif, bukan virus yang inaktif, virus yang dilemahkan, kadang-kadang virus itu tetap dapat tumbuh. Ya. Untuk rubella, ini ya salah satunya di MMR ini ya, kalau bisa ya nggak boleh ya kontraindikasi ya, karena ini termasuk virus yang dilemahkan. Diberikan justru kalau bisa prekonsepsi atau setelah lahiran ya. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa orang itu belum punya kekebalan, alangkah baiknya kita berikan karena seperti prinsip Dr. Adit tadi, jangan sampai orang kena infeksi pada saat kehamilan ya. Ini mungkin yang sering ditanyakan dia akan melakukan fling keluar. Nah, untuk ini seperti yang disebut di sini boleh diberikan kalau indikasikan ya, kecuali jenisnya ini. Mungkin nanti kalau bisa diingat-ingat ya meningitis B, tapi seingat saya jarang ini ada di Indonesia ini ya. Ini perlu di-delay karena belum ada di keamanannya untuk yang ini. Tapi pada prinsipnya segala sesuatu kalau risikonya lebih bahaya daripada benefitnya lebih banyak daripada risikonya, maka kita dapat berikan ya. Dan mungkin vaksin yang lain adalah Tdap ya. Kalau di Indonesia mungkin masih vaksin TT ya, tapi di luar negeri ini yang diindikasikan adalah Tdap ya. Tetanus, difteri, acellular pertussis, karena tujuannya adalah untuk menjaga dari infeksi pertussis justru ya. Dan itu diberikannya rekomendasinya kalau di luar mungkin kalau baca-baca adalah di sekitar 27 sampai 36 minggu. Saya cari vaksin Tdap ini masih sulit sampai sekarang ya. Jadi rata-rata kita masih pada tetanusnya saja. Tetanus ya juga diberikan asalkan sesuai dengan indikasi. Dan varicella, MMR dan influenza yang live attenuated tadi hati-hati karena itu sifatnya adalah virus yang dilemahkan, jadi dikontraindikasikan pada saat kita memberikannya pada saat kehamilan. Mungkin itu aja Dr. Erna, jadi mungkin nanti kita perlu diskusi detail gitu ya supaya lebih menarik ya satu persatu mungkin. Mungkin itu dari saya, matur nuwun. Oke, terima kasih Dr. Gala. Ini Dr. Adit sudah tersambung kembali. Monggo dilanjutkan presentasinya yang tadi, Dr. Adit. Tidak kedengaran. Dr. Adit belum nyambung ya? Putus lagi. Baik, sambil menunggu Dr. Adit, kayaknya sinyalnya kurang bagus. Mungkin Prof. Eri ada yang mau disampaikan, Prof. Monggo, Prof. Terima kasih, Dr. Erna. Ini dari yang nampak di layar ini, Dr. Erna yang paling cantik di sini. Karena yang lain semua adalah bentar tuh. Oke, saya cukup bersemangat ini karena melihat berapa yang memonitor ada sampai ratusan, 200. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya singkat saja, dan saya melengkapi saya tanpa slide. Saya penekanannya pada filosofinya, mungkin 3 poin ya. Poin pertama itu sudah disinggung sedikit oleh Dr. Adit sama Dr. Gala, bahwa vaksin itu ada 3 macam ya. Pertama adalah live attenuated. Attenuate itu dilemahkan. Jadi viralnya itu viral hidup gitu. Itu secara klasik itulah yang virus pertama ini. Kemudian yang kedua, dengan majunya molecular biology in laboratory, itu sekarang diambil proteinnya aja. Nah, yang paling populer sekarang ini adalah COVID-19 itu. COVID-19 itu antigennya, ya nanti mudah-mudahan habis ini minum Panadol setengah tablet. Jadi benar. Jadi antigennya kita kenal S1 dan S2 ya. Permukaan. Satu ini yang sangat menentukan karena dia dengan binding reseptor, dengan TIMPRESS dan ACE inhibitor ya, reseptor. Jadi S1-nya itu yang diambil. Kalau yang tadi itu seluruh viral, the whole viral, but attenuate. Sekarang itunya yang diambil, dipisahkan dengan isolasi.
Jadi S1-nya, karena itu yang paling menentukan. Yang ketiga lebih canggih lagi. Yang kedua saya tambahkan, yang kedua itu kita harus berbanggalah dari FK UNER, Stomo, karena berhasil diterima oleh nasional ya. Kelanjutannya saya tidak tahu bagaimana karena tergantung pembiayaan, jadi berhasil ya. Jadi kita harus appreciate ke Prof. Dr. Hewan, Prof. Kemarin hadir Pak Fedik, yes, Prof. Fedik. Kemudian tadi nomor 2, nomor 3 ada yang lebih smart, lighter. Kalau tadi adalah protein, sekarang peptide. Jadi protein itu adalah kan multiple poly amino acid. Jadi kalau yang lebih ramping itu peptide. Jadi jauh lebih ringan. Alhamdulillah saya beruntung bisa ikut di proyek ini, walaupun akhirnya tidak dilanjutkan karena biayanya tidak ada. Jadi putus di tengah jalan. Jadi memakai peptide. Nah sekarang saya menyimak apa yang dipentaskan oleh Dr. Aditya Warman. Memang betul, what something we do here is on pregnant, pada wanita hamil. Ya. Jadi secara filosofi, wanita hamil dengan meningkatnya kortikosteroid, dia melemahkan sel limfosit B, sel limfosit T, limfosit B itu yang nanti menghasilkan antibodi, itulah yang dibutuhkan. Sel limfosit T itu yang mengaktifasi belum lagi NK cell. Jadi kalau pada ibu hamil, di janin itu, latest development itu sudah diketahui sel limfosit B, limfosit T yang dihasilkan oleh janin itu sudah ada, tetapi ya, it has not yet to be good orchestral. Jadi saya kata-kata orkestra ini menarik sekali. Jadi belum ada kerjasama antara sel-sel leukosit ini, belum ada karena belum punya pengalaman. Nah tadi Pak Adit bagus sekali menekankan di sini bahwa antibodi dari ibu ini sebenarnya adalah IgG yang dimaksud di sini ya. IgG dari maternal side is able to cross placental barrier and entering the fetal, itu dia kuncinya. Dan itu tadi dikatakan mulai kehamilan 24 minggu ya Pak Adit, tapi sebenarnya sekarang sudah lebih dini lagi. Yang jadi masalah itu begini, yang melintasi placental barrier itu IgG, itu molecular weight-nya itu 196 kilodalton. Jadi dia bisa mentas placental barrier. But not for the IgM. Kalau IgM itu is much bigger, just around 960 kilodalton. Sampai sekarang teori itu belum bisa menjelaskan kenapa kok dia tidak bisa, apakah betul karena mungkin. Baik, jadi ringkasnya di sini, vaksin bagi wanita hamil memang dibutuhkan. Nah, hanya sekarang, tadi sudah ditekankan Dr. Gala juga, ya, itu one is depend on where we stay here. Kita tinggal di Indonesia, tropical countries ini, waduh semua penyakit ada. Mungkin saya lebih menjurus ke masalah yang terkait dengan morbiditas dan mortalitas wanita di Indonesia. Siapa mereka? Hepatitis B, ini dia ancamannya. HIV, kita sudah punya banyak pengalaman. Baik, terakhir saya tutup dengan eksplanasi. Vaksin ini ya, sangat tergantung dari dua hal. Pertama, yaitu maternal side rather than is not other than apa itu? Nutrient state dari ibu. Jadi faktor nutrisi ibu itu sangat menentukan. Kenapa? Karena yang dimasukkan oleh vaksin itu kan adalah antigen, kemudian ingin mendorong immunity menghasilkan antibodi, monoklonal antibodi, sehingga nanti bisa melindungi. Nah, ini sangat tergantung dari nutrien ibunya. Itu nomor satu ya. Kemudian yang, dan ini mungkin nanti kalau ada diskusi berkembang, saya bisa sharing. Kemudian yang nomor dua, kita harus, ya, dua hari yang lalu, bukan dua hari, baru kemarin diskusi dengan Prof. Maria, ini parasitologis dari Leiden. Ini kritikan untuk WHO
bahwa pertama yang dikritik itu adalah ininya Pak, monitoring dan evaluasi. Ini angka-angkanya betul enggak, sehingga analisa bisa clear, itu satu. Kemudian yang kedua, teknik pembuatan vaksin itu sendiri. Jadi masih ada yang old fashion, tapi yang diinginkan sekarang adalah yang the newest. Jadi yang misalnya ambil dari yang paling kecil ke depan. Oke, sampai di sini dulu, Dr. Erna. Terima kasih Prof. Heri atas paparannya. Mungkin nanti menjadi bahan diskusi kita juga. Dr. Adit sudah tersambung ya? Monggo dilanjutkan tadi yang belum. Sudah, Dr. Erna. Jadi secara resume, kemudian Dr. Gala sudah meresumekan. Jadi apa yang sisa slide saya adalah resume dari yang sudah dipaparkan Dr. Gala. Apa yang boleh, hanya di situ sebagai catatan, influenza, vaksin influenza ini direkomendasikan, tetapi ternyata tertulis ada 2 jenis. Satu yang live attenuated, jadi dilemahkan, itu jangan. Tapi yang inactivated itu menjadi rekomendasi di Amerika. Tapi di Amerika, saya mungkin jadi bahan diskusi dengan Prof. Heri, kalau orang Indonesia flu itu ya dikerok gitu aja sudah beres. Nah ini gimana ini kerokan orang Indonesia dengan flu itu? Setuju, itu vaksin kerokan di Indonesia. Iya, orang Amerika perlu vaksin, di sini kerokan aja. Tapi ini bahan diskusi. Terima kasih Dr. Erna. Jadi saya tidak ada tambahan yang lain. Terima kasih Dr. Adit. Dr. Adit mungkin videonya belum on ya. Saya matikan, saya takut sinyalnya nanti. Oh ini baik. Iya. Sekarang kita masuk ke Q&A dari para peserta. Tadi yang ditanyakan Dr. Hari yang pertama sudah dijawab oleh Dr. Manggala waktu presentasi. Pertanyaan yang kedua adalah untuk vaksin HPV sebagai pencegahan CA cervix, apakah boleh diberikan saat pasien sudah terlanjur hamil atau ditunda setelah pasien melahirkan? Mohon arahan. Mungkin Dr. Adit menjawab. Dr. Gala? Ya, maaf. Connecting tadi. Jadi untuk HPV ya, jadi HPV ini sampai sekarang penelitiannya nggak terlalu banyak ya, sehingga sampai sekarang rekomendasinya adalah kalau misalnya pasien itu hamil jangan diberikan HPV, harus ditunda setelah melahirkan. Ya. Memang yang jadi repot mungkin kalau vaksin yang pertama sama kedua belum selesai ya, jadi pertama suntik sebelum hamil, yang kedua hamil, itu memang sarannya adalah ditunda ya setelah lahiran. Otomatis kalau 1-2 itu belum selesai, biasanya diulang dari awal ya. Beda kalau misalnya 1-2 sudah selesai sebelum hamil, ya 1-2 sudah selesai sebelum hamil, maka yang ketiga itu bisa diberikan setelah lahiran ya. Jadi karena sifatnya yang ketiga itu lebih sebagai booster, itu masih bisa diberikan setelah lahiran. Mungkin itu sih Dr. Erna yang setahu saya update terakhir. Ya, jadi kalau vaksin cervix, maka yang terakhir itu kayaknya bertindak sebagai booster ya, boleh diberikan sampai 1 tahun kemudian setelah vaksin yang terakhir. Jadi setelah hamil saja diberikannya. Nah ini ada Dr. Erna, ini tambahan aja dari bacaan yang saya baca, bahwa vaksin live vaksin, kalau kita berikan, kita harus meyakinkan pasangan itu bahwa dia tidak hamil dalam kurun 28 hari ke depan. Jadi harus diproteksi dengan keluarga berencana. Jangan hamil 28 hari ke depan. Kalau itu live ya, termasuk HPV. HPV ternyata live walaupun secara epidemiologi belum ada laporan bahwa kalau sudah terpapar HPV nanti ada sesuatu pada bayinya. Tetapi tidak dianjurkan 28 hari ke depan dia hamil. Masih Dr. Erna. Iya, Dr. Adit. Jadi kalau misalkan seperti itu, maka
setelah divaksin HPV, pasien harus diedukasi bahwa paling tidak 1 bulan ke depan kalau merencanakan kehamilan baru mulai, jangan setelah vaksin ini boleh langsung hamil gitu ya. Jadi kalau 28 harian kurang lebih 1 bulan. Jadi kalau dia merencanakan untuk hamil, maka dalam 1 bulan sesudahnya sebaiknya dia mencegah kehamilan terlebih dahulu, baru setelah 1 bulan itu memulai program kehamilannya. Prof. Eri mungkin ada tambahan? Iya, ini bagus sekali ini diskusi. Tapi nanti coba dilihat ya dari mana itu ya sumbernya itu. Sepengetahuan saya yang kalau HIV, untuk HPV ya, HPV betul ya, itu yang diambil tuh E6, E6-nya itu. Jadi itu suatu, jadi kan gini ya, teorinya HPV ini menyebabkan kanker serviks itu kan ada tumpangan pada Termute, Prof. Eri, termute. Reconnect tadi, ya, memang sinyalnya. Ya. Jadi nanti tidak apa-apa kita diskusi begini ya. Ada 2 macam yang HPV yang kita pakai di Indonesia. Itu kan mesti separate 6 months after. Itu kan untuk boosternya ya. Jadi secara filosofi, booster itu memperkuat apa yang sudah dilakukan yang pertama. Nah sekarang masalahnya itu sepengetahuan saya yang HPV yang dipakai di Indonesia itu ngambilnya dari E6 tadi ya. E6 itu artinya suatu small molecule, dia tumpangan pada single DNA dan pada waktu sel membelah itu pintar sekali dia memanfaatkan sehingga terjadilah uncontrolled multiplikasi. Nah, kalau atas dasar ini mungkin tidak masalah bagi wanita hamil, tapi tadi Pak Adit katakan itu yang dari live, wah ini memang betul kalau live itu jadi the whole viral live, waduh itu memang betul-betul sangat riskan untuk wanita hamil. Jadi logikanya betul, it's not more than 28 days after amenorrhea, wah itu tidak boleh dipakai. Demikian. Jadi kalau tadi Dr. Gala dengan HPV tadi, yang kedua belum dilakukan tapi sudah keburu hamil, rasanya sebaiknya ini aja lah, tunggu aja habis melahirkan, sebab itu sudah lumayan itu. Kan ini kan untuk maternal side, bukan untuk fetal side. Gitu Dr. Emma. Matur nuwun Prof. Eri untuk tambahannya. Ya, diskusinya seru. Ini masih ada beberapa pertanyaan. Nah, ini terkait vaksin meningitis berikutnya. Ada yang menanyakan vaksin meningitis karena saat ini umroh mulai dibuka lagi, banyak sekali yang ingin berangkat, termasuk ibu-ibu hamil. Nah, ini bagaimana dengan vaksin meningitis untuk persiapan haji atau umroh selama hamil? Apakah dibolehkan? Dan kalau misalkan dibolehkan, mungkin ada batasan usia kehamilannya, apakah boleh dihamil muda ataukah harus hamil misalkan sudah trimester kedua begitu. Jadi ada yang bertanya apakah di trimester 1 aman gitu. Jadi monggo bagaimana untuk vaksin meningitis ini, yang berkenan menjawab terlebih dahulu? Slide-nya Dr. Gala coba diperhatikan Dr. Gala, slide-nya dulu. Yang masuk ke Indonesia itu gimana? Ya, jadi mungkin saya duluan ya. Monggo, silakan. Jadi untuk meningitis itu ada 2 vaksin ya, ada 2 vaksin meningitis yang ACWY ini untuk jenis serotype-nya yang A, C, W sama Y ya, sama yang men B ya. Jadi sebenarnya keduanya itu aman. Karena keduanya sifatnya inactivated ya, seperti yang disampaikan Prof. Eri, sebenarnya yang nggak aman itu yang adalah yang jenisnya live attenuated. Cuma memang karena secara apapun itu ya, vaksin itu kita tetap harus dengan prinsip kehati-hatian ya. Jadi untuk yang men B ini ternyata memang penelitiannya belum cukup banyak. Tapi kalau men ACWY ini sudah cukup banyak. Nah, kalau kita browsing ke Kemenak ya, dan lain sebagainya ya, sebenarnya vaksin yang dipakai itu adalah yang jenis yang pertama tadi. Jadi yang relatif
aman ya. Jadi safety profile-nya sudah jelas, karena ini sifatnya kita datang traveling ke tempat yang berisiko, sebenarnya ini termasuk indikasi untuk diberikan ya. Mungkin seperti itu, Dr. Ena. Nah, untuk trimester ya, jadi kita harus memikirkan gini, ada yang kita pikirkan untuk memberikan proteksi pada janinnya, gitu ya. Sebagai contohnya apa? Sebagai contohnya kayak yang Tdap ya, tetanus, difteri, acellular pertussis itu diberikan di trimester 3 karena harapannya juga memberikan proteksi pada janinnya. Ada pasif transfer dari imunoglobulin G ke janinnya. Tapi kalau yang sifatnya untuk perlindungan maternal itu, maka pada prinsipnya sebenarnya bisa diberikan kapanpun, ya, bisa diberikan kapanpun. Cuma di sini ada notes-nya bahwa lebih baik diberikan jangan di trimester 1 pada saat organogenesis ya. Tapi kembali lagi kita tahu sendiri ya, vaksin HPV itu kan vaksin COVID itu banyak sekali kan ya yang nggak sengaja terinjeksi di trimester 1 dan semuanya bagus. Sebenarnya nggak ada penelitian yang benar-benar menjelaskan vaksin di trimester 1 akan memberikan masalah untuk janinnya. Cuma memang prinsipnya tetap sama seperti rekomendasinya POPJ infeksi ya, selalu ada prinsip kehati-hatian, sebisa mungkin ya ditunda sampai trimester 2. Jadi misalnya pasien itu 13 minggu, kita lihat 13 minggu kapan, berangkatnya kapan, sebisa mungkin ya kita akhirkan gitu ya, kalau bisa ya semakin mendekati berangkat tidak ada masalah harusnya ya. Jadi kita bisa memikirkan kondisi itu. Mungkin itu Dr. Erna, tapi pada prinsipnya misalnya memang terpaksa harus di trimester 1 nggak ada masalah. Tentunya dengan KIE ya. Jadi kita KIE ke keluarganya, risikonya apa, benefitnya apa untuk ibunya, itu sangat penting sekali ya. Jadi jangan sampai ini sesuatu yang kita paksakan ya, karena ini sifatnya vaksinasi. Jadi kita kasih tahu risiko benefitnya kalau disuntik kayak gimana, risiko dan benefitnya kalau nggak disuntik seperti apa. Mungkin seperti itu Dr. Ena, tapi pada prinsipnya aman. Terima kasih Dr. Gala. Jadi kalau vaksin meningitis tadi intinya sebetulnya aman ya. Intinya aman, namun untuk trimester 1 tetap edukasi itu harus kita berikan kepada pasien dan mungkin perlu menanyakan kalau misalkan kan dua-duanya aman ya, men ACWY dan sama yang men B itu. Tapi kalau misalkan memang yang masuk ke kita men ACWY enggak perlu khawatir ya. Tapi kalau misalkan men B karena walaupun inactivated tapi penelitiannya belum sebanyak yang itu ya. Mungkin perlu menanyakan ya kalau misalkan mau vaksin ini yang tersedia yang apa gitu ya. Jadi demikian. Ya. Saya selalu sih yang coba ditanyakan untuk vaksinnya apa gitu ya, baik yang influenza maupun yang meningokal ya. Karena ya untuk kehati-hatian ya bagi kita sendiri. Mungkin gitu, Dr. Terima kasih Dr. Gala. Baik, saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dari Dr. Prita. Ini tentang vaksin TD. Jadi vaksin tetanus. Nah, apakah statusnya itu masih wajib untuk hamil di Indonesia? Karena saat ini kok semakin sedikit atau semakin langka ibu hamil yang sudah divaksin. Statin itu rasanya kok iya ya, sekarang memang tidak diwajibkan ya untuk semua calon pengantin itu ya. Jadi ada yang menanyakan apakah Dr. Prita menanyakan bagaimana statusnya, apakah masih wajib untuk hamil di Indonesia? Karena kok semakin langka, dan juga ini ada pertanyaan dari Dr. Cucu bahwa pemberian vaksin TT menurut Puskesmas itu 2 kali. Apakah boleh 1 saja pada usia 28-36 minggu sesuai rekomendasi ACOG setiap kali hamil? Itu apakah perlu 2 kali atau 1 kali saja sesuai rekomendasi ACOG pada trimester ketiga atau menjelang persalinan? Monggo, mungkin Dr. Adit terlebih dahulu. Iya, terima kasih Dr. Prita. Jadi pertanyaan ini tentu pertanyaan lapangan. Saya harus dibantu dokter yang lain atau malah dibantu oleh Dr. Prita sendiri yang di lapangan, oleh Dr. Cucu, oleh Dr. Prita. Karena di praktek dan sebagainya memang hal ini menjadi pertanyaan juga. TT ibu hamil itu kok sekarang
Jadi nggak pakai TT ya bisa nikah itu. Dulu dianggap bahwa kalau dia tidak punya sertifikat TT, dia ke KUA itu nggak bisa mendapatkan surat nikah. Iya, nah sekarang ini boleh-boleh saja. Nah ini masukannya bukan dari saya tentunya, dari Dokter Gala, dari yang lain. Monggo, Dokter Gala gimana, Dokter Gala? Nah ini di luar ini akademik ini. Iya. Oh, Dokter Gala. Saya nggak ngerti kalau gini. Kalau secara akademis ya. TT sebaiknya dikerjakan. Jadi pada prinsipnya mungkin kita harus tahu sejarahnya ya. Jadi sebenarnya dulu itu ada upaya eliminasi tetanus neonatorum ya. Jadi karena kejadian tetanus neonatorum yang cukup tinggi sehingga WHO itu mencanangkan besar-besaran untuk eradikasi itu ya. Eradikasi yang dilakukan itu apa? Sebenarnya dulu banyak tetanus neonatorum karena higienitas ya. Sterilitas itu belum terjaga dengan baik gitu ya mungkin ya Dokter Adit ya. Cuma kalau sekarang itu kan memang secara umum sterilitas sudah bagus sekali, kita sudah jarang sekali melihat tetanus neonatorum. Cuma memang dari WHO sendiri 3 prinsipnya selain pengobatan pada saat tetanus, habis itu sterilitas, yang terakhir itu juga tetap melakukan vaksinasi TT. Jadi mungkin itu yang sampai sekarang masih di-adopt ya sama pemerintah Indonesia, sehingga disarankan catin hamil itu mendapatkan vaksinasi TT, walaupun di luar negeri T-nya di Amerika itu sifatnya hanya ikutan untuk memberikan vaksin Tdap tadi ya, tetanus, difteri, sama acellular pertussis ya. Jadi seperti itu. Nah untuk jumlahnya ini ya Dokter Erna ya, jumlah ini tentunya mengikuti aturan vaksinasi tetanus ya. Vaksinasi tetanus itu kan diberikan 5 kali ya setahu saya ya. Pertama diberikan, 1 bulan lagi diberikan, 6 bulan diberikan, habis itu tiap tahun sampai 5 kali, dan itu sejak bayi. Nah ketika pasien itu sudah punya riwayat riwayat vaksinasi yang lengkap ya, kalau punya ya, susah sekali ya punya riwayat vaksinasi yang lengkap ya. Kalau punya itu sebenarnya nggak perlu divaksinasi. Kalau misalnya pasien itu nggak jelas punya apa enggak, habis itu merasa pernah vaksin dan lain sebagainya, sebenarnya rekomendasinya 1 kali ya, rekomendasinya 1 kali. Tapi kalau pasien itu jelas, saya baru 1 kali suntik dan lain sebagainya, ya tetap mengikuti rekomendasi sesuai tabelnya ya. Jadi diberikan vaksinasi sebanyak 2 kali ya. Ini mungkin sekaligus ada pertanyaan dari yang masalah apakah diberikannya di trimester 3 saja gitu ya, di trimester 3 saja ya. Tentunya berbeda ya sedikit prinsipnya ya. Jadi kalau vaksinasi TT itu kita tahu proteksinya itu yang pertama kali diberikan itu untuk 1 bulan, yang kedua kali diberikan itu untuk 6 bulan, yang ketiga kali diberikan untuk tiap tahun, untuk setahun gitu ya. Jadi kalau bisa misalnya pas orang itu termasuk orang yang belum pernah vaksin TT, ya lebih baik diberikan sejak dini ya untuk melengkapi vaksin TT-nya. Kalau niat kita adalah untuk memproteksi supaya tidak terjadi tetanus neonatorum gitu ya. Pada prinsipnya seperti itu. Untuk yang tidak, yang rekomendasi ECOG tadi itu sebenarnya adalah prinsipnya untuk perlindungan terhadap pertusisnya. Ya, jadi kenapa kok diberikan trimester 3? Harapannya ada pacing ya. Jadi bahkan 33 minggu ya, nggak mendekati lahiran ya, supaya transfer imunoglobulinnya itu cukup banyak ke bayinya, jadi mencegah bayinya supaya nggak gampang kena pertusis dari lingkungannya maupun dari ibunya sendiri. Jadi mungkin itu Dokter Erna yang memang susah sampai sekarang. Mungkin ini juga menjadi PR yang perlu didiskusikan lebih lanjut ya, vaksin TT di Indonesia ini seperti apa, karena sampai sekarang masih termasuk dalam 10 T-nya ANC mungkin ya Dokter Erna ya, tapi kebingungan ambil vaksinnya di mana ini, mungkin kayak gitu. Iya, di rumah sakit nggak tersedia, adanya cuma di puskesmas. Jadi kalau ada pasien datang ke rumah sakit minta vaksin, nggak ada, kita balikkan lagi ke puskesmas. Semua rumah ya kalau sakit. misalnya
Ya, kalau untuk perlindungan terhadap pertusis juga biasanya memang disarankan di trimester 3 seperti yang disampaikan Dr. Cucu, karena di ACUJ itu disebutkan bahwa itu bagian dari TDAP tadi, sehingga ada perlindungan untuk bayinya untuk terhadap pertusis. Kemudian pertanyaan berikutnya ini, apakah vaksin influenza pada ibu hamil itu memiliki cross protection terhadap COVID-19? Gitu. Dan apakah kalau diberikan mempunyai risiko keguguran atau teratogenik? Nanti mungkin Prof. Eri ini, Prof. Monggo, Prof. Nah, logically secara logis enggak ya, memberikan cross protection nggak bisa. Sebab filosofi vaksin itu kan menginginkan dari ibu yang divaksin dia akan meng-create monoklonal antibody. Jadi cuma antibody monoklonal itu artinya antibodinya itu cuma untuk itu saja, untuk flu aja, bukan untuk yang lainnya. Itulah namanya monoklonal. Jadi secara logikal nggak bisa. Hanya nanti tadi saya tertarik sedikit, Dr. Gala, ini jadi kembali lagi saya beruntung sekali kemarin diskusi sama Prof. Maria ini. Prof. Maria ini memang ahli vaksin dunia dari Leiden yang kemarin datang di sini. Ya, dia seorang parasitologis dan imunologis. Ya. Dia mengkritik dua hal ya ke WHO itu. Pertama, deep analysis dari hasil-hasil vaksin itu diragukan semua. Ya. Satu ya. Kemudian yang kedua, dia tahu betul vaksin yang ada di Indonesia. Saya juga ya astonishing dan juga ya, saya beruntung termasuk mengkritik vaksin yang hepatitis B, ya, kemudian yang tadi anti tetanus, apanya yang dikritik ya? Jadi begini, pada waktu sudah dilakukan trial on the field, jadi terhadap pada suatu penduduk, itu bagus hasilnya. Tapi begitu dilakukan di daerah lain, ternyata hasilnya lain. Nah ini begitu. Jadi masih ingat nggak waktu kita COVID-19 itu vaksin dari Cina masuk ke Indonesia, itu kan dilakukan 3 fase trial. Masih ingat? Nah itu tujuannya. Jadi satu diambil pada jumlah populasi yang 100 dulu, dan lebih besar lagi, kemudian lebih lebar lagi. Itu yang dikritik oleh Prof. Maria. Jadi saya setuju. Luar biasa orang ini bisa tahu. Jadi poin saya, Dr. Gala, kita usulkan ya ke Depkes ini. Ya, kita usulkan. Harus dilakukan evaluasi. Itu satu. Kemudian kedua, saya mengapresiasi Dr. Maisuri dari Ujung Pandang. Karena dia melakukan penelitian vaksin hepatitis B. Apa hasilnya? Waduh, kita ini di Indonesia ini ada 3 daerah. Timur, Tengah, Barat yang dipisahkan oleh Wales Line. Betul. Jadi saudara-saudara kita di Irian dengan kita di tengah itu sudah beda ini. Sehingga vaksin ini benar nggak bermanfaat untuk yang di timur dan di tengah. Kemudian data penelitiannya dia, nah ini yang benar-benar mengagetkan ini, Dr. Gala, makanya PP POGI harus mengantisipasi ini. Bahwa kenapa kok insiden hepatitis B itu masih tinggi? Jadi, benar nggak vaksin ini bermanfaat? Itu pertanyaan. Oke, sampai di sini, Dr. Ya, jadi poin saya adalah harus evaluasi. Iya, makasih Prof. Jadi itu ada mungkin menjawab juga pertanyaan dari Anonymous ya, yang bertanya apakah penelitian vaksin contohnya COVID itu dampaknya jika diberikan vaksinnya tidak sesuai dengan rasnya. Contohnya tadi kan Prof menghentikan kalau misalkan vaksin itu kan diproduksi misalnya di Eropa, kemudian diberikan untuk orang Asia yang jelas-jelas berbeda ras, mungkin imunologinya pasti akan berbeda. Nah ini apakah memiliki efek ataukah seperti yang diharapkan? Jadi jawabannya itu ya Prof, perlu evaluasi sebetulnya bagaimana efeknya jika diberikan di Indonesia. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya untuk vaksin COVID. Tadi ada yang bertanya, kalau vaksin COVID
itu ada yang bentuknya adalah yang virus yang dilemahkan. Nah, itu apakah boleh diberikan pada ibu hamil dan apakah Indovac itu atau vaksin merah putih itu boleh diberikan untuk ibu hamil? Vaksin merah putih protein, jadi boleh diberikan ya Prof. Heri ya kalau vaksin merah putih. Tapi kalau vaksin yang COVID yang dari virus yang dilemahkan tidak boleh ya. Kemudian ini Dokter Adit, ini menjawab dari mungkin pertanyaan lanjutannya dari yang disampaikan Dokter Adit tadi, apakah kalau misalkan vaksin HPV HPV 9 ya maksudnya? Yang 9 ya, ini maksudnya HPV yang 9 yang baru ya. Diberikan kemudian satu bulan setelah itu dia hamil, apakah ada efek teratogeniknya? 1 bulan setelah itu dia hamil, berarti langsung hamil setelah divaksin begitu. Iya. Jadi laporan-laporan case yang ada itu tidak mengkaitkan bahwa keguguran atau kecacatan dari pemberian vaksin HPV. Mungkin karena kasusnya sedikit, tetapi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Karena merupakan live attenuated yang dilemahkan. Mungkin itu aja Dr. Erna yang ini. Terima kasih Dr. Adit. Jadi prinsipnya tetap kehati-hatian ya. Memang belum ada laporan seperti itu ya. Mungkin untuk kehati-hatian dan mungkin ya evaluasi selama kehamilan ya. Kalau misalkan memang sudah terlanjur ya. Kemudian ini rasanya pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir tadi dari Anonymous. Tadi melanjutkan pertanyaannya ini rasanya. Jadi kalau dulu prinsipnya pemberian vaksin adalah dengan melihat apakah antigen yang diberikan itu masih hidup atau cuma dilemahkan atau vaksin mati. Jadi yang jelas aman itu yang bukan yang dilemahkan, tapi memang bagian dari ini ya, bagian dari protein-proteinnya itu yang untuk merangsang antibodinya, bukan virus yang dilemahkan. Nah, apakah mungkin kalau misalkan bagian-bagian dari vaksin atau proteinnya itu bisa menimbulkan reaksi alergi? Apakah perlu kehati-hatian? Kalau bukan problem teratogeniknya atau itu, tapi apakah ada risiko alergi? Gitu. Mungkin Prof. Heri mungkin. Ya, baik. Terima kasih. Tanyanya bagus sekali. Jadi teknologi ya, vaccine making teknologi itu sama berkembangnya cepatnya dengan apa yang sekarang sedang heboh ini AI, artificial intelligence, jadi teknik informasi maksud saya. Nah, saya lihat perkembangan vaccine making karena kita alhamdulillah kan di balik pandemi COVID-19 ini Allah memberikan barokah, yaitu apa? Pengalaman-pengalaman ini termasuk vaksin di sini. Jadi dari sini pembuatan vaksin itu sudah accelerate so high. Di antaranya itu adalah yang saya banyak belajar dari Prof. Edik memakai rotavirus. Jadi sudah tidak lagi dengan apa live attenuate tapi proteinnya itu dipisahkan. Kemudian ditumpangkan ke rotavirus itu. Tujuannya supaya dia terus terjadi apa? Terjadi double strand DNA itu berpisah, kemudian transkripsi, kemudian translasi. Nah, sehingga menjadi ini sekali tidak menjadi jauh kurang berbahaya, apalagi dengan perkembangan peptide. Jadi peptida itu lebih kecil lagi dari protein ini. Kan masih ingat kalau kuliahnya waktu normal, saya sangat impresif bagaimana menjelaskan RNA, DNA, kemudian ada oligonukleotida, kemudian ada yang memegang asam amino esensial. Jadi poin saya itu jauh lebih kecil. Tetapi
alergi itu tetap bisa terjadi. Ya, karena alergi itu kan teorinya dua. Pertama adalah protein yang tidak dikenal, itu satu. Kemudian kedua, non-protein tapi binding dengan protein. Misalnya karbohidrat itu kan non-protein, tapi dia binding dengan protein. Nah, situ dia. Yang penting itu adalah apa yang diutarakan oleh epidemiologis. Once vaccines announced succeed in laboratory, should be carried out on the field. Itu dia kuncinya. Dan itu ada beberapa fase. Ya kembali lagi pengalaman kita yang waktu Cina menyumbangkan vaksin ke kita bulan Desember. Kalau saya salah diingatkan itu Desember 2020. Kita mulai COVID-19 kan Februari 2020. Desember itu 2020 Cina menawarkan, karena Cina yang pertama kali membuat vaksin. Namanya apa itu? Nama vaksin dari Cina itu. Masih ingat Pak? Itu betul-betul live. Sinovac, betul. Itu live itu. Sehingga kita memerlukan trial karena dia mengklaim sukses di Cina, tapi unstern beyond China. That is should be. Yang sukses itu katanya di India dan Pakistan, but not for Indonesia, ya kan? Nah, Indonesia rencananya dilakukan 3 kali fase. Ya. Pertama itu yang sampai sekarang saya pernah bertanya langsung ke BPOM itu data-data kita itu masih disimpan, itu belum dieksplor. Artinya kan sampai 3 fase waktu itu di trial. Waduh, itu belum terungkapkan, tapi nanti mungkin untuk putranya Dr. Gala, nanti kalau sudah next generation, bisa diungkapkan. Jadi, artinya apa di sini itunya ya? Pertama kita toleransi ya, sebab keadaan COVID-19 itu kan emergency ya. Nggak bisa lagi nunggu lama-lama, jadi harus ada breakthrough. Kedua, saya masih ingat, saya ketua HKFM ya, waktu itu bagaimana harus menyikapi terhadap wanita hamil. Aduh, masih ingat saya. Kelabakan saya. Gimana saya menjawab? Orang vaksinnya aja nggak ngerti. Terus paper juga belum ada yang membicarakan. Ya. Itu kejadiannya 2021 Januari, Februari. Ya. Akhirnya terus keluarlah dari Amerika, memberanikan diri walaupun dengan small size sample, cuma 40 sampel, bahwa aman. Jadi poin saya di sini, satu, pembuatan vaksin itu jauh lebih modern sekarang. Kemudian yang kedua, alergi itu tetap ada. Ya, alergi itu tetap ada. Dan saya nggak tahu ya, apa inform consent itu juga penting ya. Bahwa nanti kalau terjadi apa-apa, kan pernah itu kan COVID-19 ada beberapa ya Pak dia, dramatically diilustrasikan, ataunya terus terbukti kelainan jantung yang lain. Tapi itu sebenarnya kondisinya ya begitu aja diskusi soal. Terima kasih pertanyaannya. Wah, bagus sekali. Habis ini saya terpaksa minum Panadol setengah tablet. Terima kasih Prof. Heri. Baik, tidak terasa waktu 1 jam berlalu begitu saja. Jadi ini sudah jam 11 sekarang. Sebenarnya ada yang angkat tangan itu dok. Ada yang angkat tangan. Oh, ada yang angkat tangan ya, Dokter Gala. Kok enggak ada ya di saya ya? Dokter Lukas. Oh, baik. Kita kasih kesempatan Dokter Lukas mungkin dari panitia bisa di highlight ke Dokter Lukas. Silakan Dokter Lukas. Sepertinya kepencet mungkin ini. Oh, Dokter Lukas, monggo silakan. Kepencet. Oh, kepencet. Iya. Baik. Dokter Lukas jadi nggak jadi bertanya ya. Baik, sebelum saya kembalikan ke Dokter Seto, jadi sebagai mungkin resume. saya sebelum kembali ke Dokter Seto, Dokter Erna, izinkan ya, saya 1 menit. Saya rindu sekali sama teman-teman yang ada di Aceh, itu mendengarkan ya. Teman-teman di Kepala Burung, itu enggak ada ya. Halo Dokter Seto, ini jangan-jangan cuma lokal Surabaya aja, waduh, harusnya menggaung. Ya, Dokter Slamet, Dokter apa, itu diundang itu loh. Pasti dia raise hand itu. Iya, Prof. Nasional ini, Prof. Iya, namanya nasional. Mana enggak pernah ada gitu. Ya, nanti mungkin teman-teman yang dari ujung ke ujung ditunggu Prof. Heri ya.
untuk bertanya. Baik, terima kasih Prof. Heri, Dr. Adi, Dr. Manggala untuk sharingnya pada siang hari ini. Jadi mungkin sebagai take home message dari diskusi kita siang ini bahwa vaksin pada ibu hamil itu diperbolehkan. Tergantung jenis vaksin yang akan diberikan. Dan tentu perlu diingat, seperti apa yang disampaikan Dr. Adi tadi, bahwa vaksin itu tujuannya untuk memberikan kekebalan kepada ibu dan juga kepada mungkin ada part yang akan ditransfer ke bayinya juga. Jadi bisa dimaksudkan untuk bayinya juga. Jadi sebelum kita memberikan vaksin perlu diingat apa tujuannya, dan juga vaksin itu tergantung juga kepentingannya. Jadi mungkin di luar negeri harus dilakukan vaksin itu karena di sana diperlukan, tetapi di sini tidak diperlukan. Jadi intinya kalau kemanfaatannya lebih banyak, maka sebaiknya diberikan. Dan tadi Dr. Manggala juga menyampaikan vaksin-vaksin, daftar vaksin yang boleh diberikan selama hamil. Jadi intinya yang live virus itu dihindari. Jadi kalau yang bukan live virus itu diperbolehkan. Jadi vaksin meningitis tadi boleh diberikan karena manfaatnya lebih banyak daripada kerugiannya dan juga jenisnya yang apa gitu. Jadi pada prinsipnya keduanya aman, namun yang satu sudah memiliki banyak bukti ilmiah untuk safety-nya. Nah, kemudian tadi untuk vaksin vaksin TT tadi sesuai dengan rekomendasi yang ada, mungkin karena saat ini yang ini kita tadi belum bisa menjawab ya, mungkin kalau ada yang dari apa yang berada di jalur struktural yang membuat kebijakan ya, karena ternyata vaksin TT itu di rumah sakit itu nggak tersedia, yang tersedia di puskesmas. Jadi mungkin bisa mengakses vaksinnya ke sana. Pada prinsipnya tetap kita perlukan, dan kalau misalkan yang di ACOG itu vaksinnya TT-nya digabung sama TDP. Jadi disarankan diberikan di trimester 3 karena pertusis untuk perlindungan pada bayinya juga. Jadi prinsipnya vaksin pada kehamilan itu diizinkan, dibolehkan tergantung kebutuhan atau vaksin jenis apa, dan perlu dilihat vaksinnya jenis live atau bukan. Demikian yang dapat saya sarikan dari diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih semua partisipan. Alhamdulillah sampai akhir 242 peserta yang mengikuti webinar ini. Semoga diskusi kita siang hari ini bermanfaat. Kami kembalikan ke Dr. Seto. Oke, terima kasih Dr. Erna, yang saya hormati Prof. Eri, Dr. Erna, Dr. Adi, Dr. Manggala, dan seluruh staf kita maternal dan seluruh peserta yang hadir. Alhamdulillah sudah diduga ya dari awal karena judulnya yang sangat menarik ini dan banyak aplikasinya di lapangan. Jadi ini 250 lebih tadi saya catat. Jadi alhamdulillah salah satu rekor juga peserta terbanyak dari Tanya Apa Saja. Jadi semoga ilmu yang dibagikan oleh guru-guru kita semua menjadi barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Sekali lagi seperti biasa kita akan hadir kembali pada Tanya Apa Saja minggu depan di jam yang sama, di hari yang sama. Terima kasih. Matur nuwun Dr. Erna, Prof. Heri, matur nuwun. Terima kasih Dr. Erna, Dr. Seto.